menjelaskan Undang-Undang Pasal 41B tentang pencegahan penyakit. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Anhar. Dan saya Rahmawati Karim. Saya Hendri Pratama. Saya Alfian Fadil. Saya Afan Wijaya. Selamat menyaksikan video kita. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang penyakit PMK. Apa itu PMK? PMK adalah penyakit mulut dan kuku. Cukup kita ketahui, 2 tahun yang lalu banyak peternak sangat mengeluh dikarenakan banyak terjangkit penyakit PMK. Mari kita simak penjelasan berikutnya. PMK adalah penyakit yang serius dan sangat cepat menular. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini sangat cepat menular dan paling terutama dapat diserang oleh kuku dan mulut, termasuk pada hewan sapi, kambing, rusa, dan unta. Tapi teman-teman, kita perlu ingat, penyakit mulut dan kuku adalah penyakit hewan dan merupakan penyakit yang berbeda dari penyakit tangan, kaki, mulut yang umum terjadi pada ternak kecil, meskipun bukanlah penyakit ancaman pada kesehatan masyarakat. Perubahan pasal 41 ayat 1 di tahun 2009 ialah pencegahan penyakit hewan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Itu tadi teman saya telah membacakan tentang pasal 41 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang dulu. Nah, di sini saya akan membacakan tentang pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang terbaru. Nah, adapun isi dari perubahan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu pencegahan penyakit hewan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 yang bertujuan untuk yaitu pencegahan penyakit hewan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 yang bertujuan untuk ayat 1A melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman masuknya penyakit hewan dari luar negeri. Ayat 1B melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman menyebarnya penyakit hewan dari luar negeri dari satu pulau ke pulau lain dan antar daerah dalam satu pulau di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi pasal 41B ayat 1 yaitu pencegahan penyakit hewan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 yaitu ayat 1A pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 1B pencegahan keluarnya penyakit hewan dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 1C pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu pulau ke pulau lainnya di dalam suatu wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 1D pencegahan penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau. Dan 1E pencegahan muncul dan berjangkit dan menyebabkan penyakit hewan di dalam satu wilayah. Nah, itulah tadi penjelasan tentang isi pasal 41B ayat 1. Baik, kita akan berbincang-bincang kepada Direktur Peternakan yang ada di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Palangga yang pemiliknya itu teman saya sendiri kebetulan. Assalamualaikum Pak Ardi. Iya, apa kerja? Arpandi. Iya, baik. Dari Sinjai kan? Iya, alhamdulillah dari Sinjai ini. Bagus sekali ya. Itu begini juga. Kebetulan ini ada tugas dari dinas apakah di peternakan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan? Kan ada undang-undang yang mengatur tentang keluar masuk ini ternak. Nah, kebetulan saya lihat ini Pak, Pak ini ada peternakannya. Saya coba jalan-jalan nih. Dan lagi saya mau tanya-tanya nih Pak. Alhamdulillah.
persyaratannya untuk masuk di kandang itu Pak, untuk apa persyaratannya? Persyaratannya itu Pak, harus saya cari surat pengantarnya, surat vaksin dan RT-nya Pak, karena tidak bisa melewati Pak daerah karena ada pemeriksaan. Kebetulan ada ini Pak di pasal yang mengatur tentang keluar masuknya ternak ini, pasal 41 ayat 2 tentang pencegahan masuk keluar dan penyebaran penyakit hewan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan. Apakah peraturan itu Pak sesuai atau sudah diterapkan di kandang Pak? Iya, alhamdulillah sudah sesuai dan sudah saya terapkan beberapa ini. Oh iya, bisa saya ini berjalan. Ya itu bisa mau tanyakan nih Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga bisa ketemu kembali. Semakin. Perkenalkan, nama saya Ibu Pratama dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Pembangunan dari jurusan peternakan, seperti yang ada di peternakan ibu, yaitu peternakan Brawijaya yang ada di Pangkep. Saya ingin sharing sama ibu mengenai tentang karantina hewan, tentang pengeluaran dan pemasukan hewan dari luar daerah, dan juga pemeriksaan dokumen di bidang karantina hewan tersebut. Di sini juga ibu saya ingin menjelaskan ada 2 pasal yang mengenai tentang pencegahan penyakit hewan sebagai pencegahan penyakit hewan, tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. Pasal yang kedua, pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan. Nah, dari pasal kedua ini Bu, apakah Ibu pernah melakukan yang namanya pemeriksaan dokumen sebelum mengirim sapi-sapi Ibu ke luar daerah? Mengapa demikian? Kenapa Ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen? Karena ketika Ibu memeriksa dokumen-dokumen itu bisa menjamin hewan Ibu bebas dari penyakit. Dan juga ketika Ibu mau memasukkan atau mengeluarkan ternak Ibu ke luar daerah, Ibu harus melakukan karantina terlebih dahulu, supaya hewan-hewan yang akan dikirim di luar daerah tersebut bisa dinyatakan sehat walafiat. Begitu. Bagaimana cara mengatasi wabah PMK seperti yang ada disebutkan tadi di pasal tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai pasal tersebut tentang karantina hewan, kita bisa melakukan vaksinasi terhadap ternak Ibu untuk pencegahan penyakit PMK. Dan untuk pencegahan penyakit PMK ketika sudah terjangkit, kita pisahkan antara yang sehat dengan yang sudah terjangkit. Itulah yang namanya karantina, kita pisahkan. Dan yang masih sehat itu kita bisa vaksinasi PMK. Mungkin itu saja yang bisa kita sharing Bu pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan mahasiswa. Apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan masyarakat setempat. Baik, di sini saya sedang bersama Bapak Haidir sebagai pemilik kandang Kumbajaya. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, ini sapinya Pak, apakah akhir-akhir ini ada yang sakit atau terkena penyakit? Sekarang ini untuk penyakitnya masih aman-aman saja, karena sudah ada penanganan dari pihak dinas dan untuk vaksinasi dari kemarin-kemarin. Di sini Pak ada pasal yang memerintahkan kita untuk menjaga hewan agar terhindar dari penyakit Pak. Apa pasalnya itu? Ini pasalnya berbunyi pasal 41B ayat 5 yang berbunyi pencegahan muncul, berjangkit,
dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilakukan dengan cara tindakan pencegahan, pengoptimalan kebugaran hewan dan atau biosecurity. Iya, Pak. Di sini kan tante Pak, apakah biosecurity-nya atau SOP-nya sudah baik? Untuk sekarang sih alhamdulillah sudah lumayan baik, tapi belum maksimal. Tapi kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan semaksimal mungkin biosecurity. Oh iya Pak. Mau katanya lagi nih Pak. Ini Sapita pernah terkena PMK? Terkena PMK ya pernah sih, pernah. Jadi ini Sapita bagaimana caranya kita obati atau tanggulangi? Kalau untuk penanggulangannya kemarin kita sudah ada pelaksanaan vaksinasi dari dinas. Jadi dari dinas langsung ke kandang saya melaksanakan vaksinasi sendiri. Berarti ini Sapita Pak, apakah sudah divaksin 1, vaksin 2? Jadi kalau vaksin 1 sudah, vaksin 2 juga sudah. Oh, baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tujuan vaksin. Iya, vaksin PMK itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan terhindar dari penyakit. Agar Sapita nanti Pak tidak terkena lagi virus yang lain toh, jauh dari virus PMK lagi. Ini kan sekarang lagi marak virus jembrana Pak toh. Iya Pak. Jadi setiap kita hubungi inseminator terdekat atau Pak toh supaya Sapita tidak terkena virus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.